Ahmad Saroni sebut Formula E 2023 bebas dari politik. Berarti yang kemarin politis kan? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada pengakuan menarik dari Ahmad Saroni yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Steering Komite Formula E Jakarta 2023. Dilansir dari pemberitaan CNN Indonesia, Saroni mengakui kalau balapan mobil listrik itu pada tahun ini sudah bersih dari sisi politik. Formula E tahun ini pasti lebih lancar, ini sudah tidak ada politik lagi. Persoalan ini sudah selesai di acara saya saat Saroni jadi ketua penyelenggara. Saya akan support 100%, kata Saroni pada sesi jumpa pers Jakarta IPRIX 2023 di Ancol, Selasa 28 Februari. Memang gak salah kalau Saroni lantas berharap kalau Formula E tahun ini, tepatnya balapan seri ke-10 dan 11 2023 ini, akan berjalan jauh lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dari pengakuan Saroni tadi, kita justru mendapatkan fakta bahwa Formula E pada 2022 memang kental nuansa politiknya. Mau ngeles kayak apapun, susah memang mengelak bahwa Formula E tahun kemarin cuma menjadi ajang pencitraan Anies Baswedan yang sedang berancang-ancang buat nyapres, lalu mencari sesuatu yang bisa mendongkrak citranya. Mungkin biar dianggap bisa menggelar event internasional dengan memanfaatkan isu mobil listrik yang memang sedang digalakan belakangan ini. Cukup cerdik juga ya, termasuk dalam menghimpun kekuatan politik di kalangan DPR DKI Jakarta agar hak interpelasi jangan sampai digelar. Lewat jamuan makan mewah bagi perwakilan beberapa fraksi yang sepakat mingkem dan pasang badan buat Anies. Meski sampai hari ini pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Formula E masih menimbulkan banyak pertanyaan, tapi setidaknya dengan usahanya Anies menjabat sebagai DKI 1 ditambah deklarasi beberapa partai yang mengusung ex-Mendikbud pecatan itu sebagai bakal capres, membuat kans perlawanan kubu Anies akan semakin kuat. Jika KPK sampai berani menjadikan Anies sebagai tersangka. Percayalah bahwa sampai hari ini KPK tidak punya cukup nyali buat membongkar dugaan korupsi dalam bentuk apapun yang terjadi semasa Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Akuntabilitas penggunaan APBD Jakarta yang terkesan berfoya-foya pun sampai sekarang masih aman-aman saja. Entah apa yang terjadi di balik layar soal Formula E pada khususnya. Saya nggak mau menduga-duga dan berharap lebih. Nanti malah ujungnya cuma kecewa karena menduga KPK akan sangar dan berani mengungkap misteri tabir Formula E yang seakan masih diselimuti kain hitam tebal. Mungkin sampai selamanya misteri itu tetap tersembunyi dan tersimpan rapi tanpa ada yang berani mengusiknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura. Ngeri, Anas Urbaningrum mau buka-bukaan soal Hambalang usai bebas, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anas Urbaningrum sebentar lagi akan bebas pada April nanti. Yang ditunggu-tunggu adalah nyanyiannya. Ini mirip dengan Antasari Azhar dulu yang begitu bebas langsung bernyanyi dan menyerang AHY hingga berdampak pada kekalahan AHY secara telak di Pilkada DKI 2017. Anas sangat ditunggu nyanyiannya. Diyakini kasus yang menjeratnya masih ada yang bebas tanpa tersentuh hukum. Kabar terbaru, Anas dipastikan akan bergabung dengan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN setelah bebas nanti. Dia juga disebut-sebut akan buka-bukaan terkait dengan kasus Hambalang yang sudah membuatnya dipenjara. Ketua Umum PKN Gede Pasek juga bilang bahwa Anas akan mengungkap sejarah hitam KPK zaman itu. Saya yakin nyanyian Anas akan diserahkan kepada satu keluarga prihatin. Banyak yang yakin salah satu anaknya terlibat meskipun berkali-kali membantah. Kasus Hambalang ini sangat masif. Biar saya jelaskan sebentar. KPK menyelidiki aliran dana Hambalang sejak pertengahan tahun 2012. Sebelumnya sudah ada dua tersangka yakni Andi Malarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedi Kusnidar. Anas sendiri diduga menerima gratifikasi. Andi dan Dedi diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.
Andi dihukum 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara karena terbukti memperkaya diri sendiri sebesar 2 miliar rupiah dan 550 ribu dolar Amerika Serikat. Setelah melakukan penyelidikan, Anas akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena menerima gratifikasi terkait dengan proyek Hambalang pada saat masih menjadi anggota DPR. Yang terlibat bukan cuma mereka saja, masih ada yang lain. Angelina Sondakh divonis terbukti menerima suap 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar Amerika Serikat dalam pembahasan anggaran di Kemenpora serta Kemendikbud. Setelah bebas, muncul lagi isu siapa dalang sebenarnya di balik kasus Hambalang. Ini diketahui dari kata ayah Angelina yang tahu siapa sang aktor sebenarnya yang sudah menjerumuskan anaknya. Ketika ditanya kenapa tidak menyebutkan nama tersebut di pengadilan, Angelina mengaku takut dan khawatir dengan keselamatan keluarganya. Dia mengaku tidak punya nyali karena ingin anaknya tumbuh besar dengan aman. Saya takut, saya masih berpikir Keanu harus selamat, Opa harus selamat, dan kalau saya dibilang penakut, saya terima. Karena saya ingin lebih melihat Keanu tumbuh besar, normal, tanpa ketakutan juga di Keanu. Saya single parent, kakakku meninggal karena pada kenyataannya saya menjalani ini sendirian dan aku takut, katanya. Dengan pengakuan Angelina, artinya masih ada dalang yang masih berkeliaran. Saya pribadi meyakini ada yang masih berkeliaran bebas. Karena kita tahu kasus korupsi seringkali cuma menyentil orang-orang yang dikorbankan, tapi tidak bisa menjangkau dalang sebenarnya. Apalagi mega korupsi, sungguh sulit. Kalian pasti punya gambaran siapa dalang dan mastermind di balik kasus Hambalang ini. Tidak usah sebut nama, nanti repot urusannya. Tapi kalian pasti sudah tahu dan mereka berkuasa. Saat mereka berkuasa, kasus korupsi masif. Mereka yang dipenjara ini tentu tahu siapa dalangnya. Angelina mengakui tapi tidak punya nyali. Tinggal kita tunggu apakah Anas punya nyali dan beneran bakal bongkar soal kasus Hambalang ini. Meskipun saya pesimis dia bakal berani 100% buka-bukaan. Dalang ini bukan kaleng-kaleng kelas teri. Angelina saja sampai khawatir dengan keselamatan keluarganya kalau berani buka mulut. Dalang ini berani lakukan apapun kalau sudah terpojok. Anas berani bikin yang bersangkutan gelisah saja sudah cukup keren. Apalagi Anas bebas menjelang tahun politik, tentu saja ini sangat menarik. Kalau Anas punya nyali, politik kali ini bakal sangat menyenangkan untuk disimak. Sungguh lucu kalau nanti skenario dan alur ceritanya mirip dengan Antasari, lempar bom, dan ada yang mewek, prihatin dan guar-guar di publik karena dizolimi. Semoga saja Anas bisa sedikit berikan kita pencerahan dan menyuguhkan sinetron baru yang bikin kita deg-degan dan menahan nafas. Nanti bakal ada yang prihatin, yang mau turun gunung bakal naik gunung lalu ngumpet, bakal ada yang meriang, bakal ada yang ambisinya hancur lebur oleh nyanyian Anas. Bagaimana menurut Anda?